idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf, apabila Allah membukakan satu kemakrifatan, satu rasa zauq, satu pengalaman batin atau pertemuan dengan ahli-ahli ma'rifat, fala tubali ma'aha, engkau jangan banyak pikiran, kok bisa, jangan sok kagum juga, biasa aja ya. Meskipun amalmu baru sedikit, meskipun engkau belum jadi wali, gitu maksudnya ya. Kenapa? Fa'innahu ma fatahaha, karena Allah tidak membukakan itu kepadamu illa wa huwa yuridu ayata'arraf ilaik, karena ciri-ciri Allah ingin mengenalkan dirinya kepadamu, maka Allah berikan pengalaman-pengalaman rohani kepadamu. Salah satu pengalaman rohani yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yaitu ar-ru'ya as-salihah. Maka dalam hadis Imam Muslim yang sahih disebutkan, la tabqa minal mubasyarat illa ar-ru'ya as-salihah. Tidak tersisa di akhir zaman, ini akhir zaman ini Bang Dik, mubasyarat, kabar-kabar langit. Secara harfiah mubasyarat berarti kabar-kabar gembira. Tapi kalau terjemahan ala Kebumen tadi itu kabar-kabar langit. Illa ru'ya as-salihah, kecuali melalui ru'ya. Ru'ya ini ada dua, satu di alam sadar, yang kedua alam bawah sadar. Lagi sadar, lagi zikir, lagi wirid. Nah itu yang paling sering nih, Gus Iqbal sering ngalami itu ya. Ada juga yang lagi di alam bawah sadar, lagi mimpi. Ada orang mimpi ketemu Rasulullah SAW, tidur. Ada orang dalam zikirnya ketemu Rasulullah SAW ya. Sama-sama ar-ru'ya as-salih. Apa arti ru'ya? Pandangan. Ro'a itu melihat, tapi ru'ya pandangan batin. Ru'ya itu bil basirah. Kalau ra'a, ya, ra'a itu bisa berarti ru'yatan. Maka yang ini ra'a ru'ya, yang bisa bahasa Arab pahamlah maksudnya. Ra'a, yara, ru'ya, ada ru'yatan. Benar gak? Ya. Itu tasrif namanya Bang Dik. Itu nggak ada di sekolah Bang Dik itu, adanya di sekolahnya Gus Iqbal itu ya, namanya tasrif ya. Ru'yatul hilal, kalau pas mau puasa rame nggak orang Indonesia? Nah, ru'yat, melihat sabit, bulan sabit. Tapi ini nggak pakai ta marbutah, pakai ru'ya, ar-ru'ya as-salihah. Kok bisa ada orang tidak mimpi terus bisa melihat? Mimpi itu terjadi dalam tidur. Orang tidur itu gelombang otaknya tenang atau gelombang otaknya gelisah? Tenang. Orang ahli zikir tidak perlu tidur untuk tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ahli zikir cukup dengan menyebut nama Allah langsung kalbunya tenang. Fayara mara ar-ra'i fil manam. Maka orang yang lagi zikir, kalau zikirnya dengan kalbu yang tenang, dia akan melihat apa yang dilihat orang dalam tidur. Sering disebut ini dengan istilah al-mukasyafah. Apa istilahnya? Tapi hati-hati, mukasyafah ini ada dua. Mukasyafah ilahiyah, ada mukasyafah nuraniyah, ada mukasyafah zulmaniyah, dua ya. Mukasyafah nuraniyah, cahaya. Cahaya ini dari Allah, dari malaikat. Dan yang kedua zulmaniyah, gelap. Gelap itu dua, syaitan dan jiwa yang masih belum mutmainnah. Maka kalau saya lihat orang, terus saya lihat orang ini singa, itu syaitan yang memperlihatkan. Tapi jika itu terlihat, maka diamkan. Ya. Jika itu hak, lihat saja, nanti akan terjadi sesuatu. Ya. Dahulu guru-guru kami ahli thariqat di Sumatera,
mengadakan kajian setiap 2 minggu sekali, dan itu ramai di mana-mana. Tapi sudah bulan kesekian itu ramainya kemana-mana. Zaman belum ada YouTube, belum ada apa-apa. Tiba-tiba salah satu guru kami yang ahlul mukasyafah melihat orang yang duduk di mimbar bukanlah manusia, tapi yang dia lihat adalah kamathalil kalb, seperti kalb. Apa arti kalb? Guguk. Ini kiai tapi dia bukan kiai sebenarnya, setan nyamar jadi kiai, suka marah-marah, suka jelekin orang. Bener, gak nyampe 2 bulan itu majelis pecah, dan kiai-kiai yang tadi itu menjelek-jelekkan kiai-kiai yang tidak lagi ikut dengan dia. Marah-marah, ngamuk-ngamuk, cari aib orang, ya, emosi. Ya, itu sifat-sifat sibaiyah namanya, sifat-sifat emosional. Nauzubillah min zalik. Dia kasyaf juga, tapi yang dia lihat dari orang lain lagi. Ya, maka dulu guru-guru thariqah itu sering diuji-uji orang. Ya, ada yang diputer-puter isi perutnya, ada yang diserang dengan penyakit. Masya Allah, ya. Kalau dia wali pasti dia selamat, begitu. Bahasanya begitu. Padahal kalau nguji wali nggak begitu. Wali Allah itu bukan masalah keramat, wali Allah itu masalah la khaufun alaihim walahum yahzanun, karena dia kepada Allah rasa gelisah dia tidak ada. Apapun yang terjadi, dia takut nggak terlalu takut, dia sedih tidak terlalu sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Para guru, para masyayikh, para sahabat-sahabat semua, dan wabil khusus teman-teman Stinky, ya, dan Gus Iqbal, Bang Dik, semoga kedatangan, Bang Ronald udah pasti, udah anggota tetap. Dan teman-teman ini ada jauh ya, dari Brunei, dari Malaysia, Selangor ya. Yang paling pasti dari Kebumen ini. Semoga kedatangan antum tanda mahabbah antara kita, ya. Mahabbah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kesamaan mazhab, bukan karena satu bangsa saja, tapi karena satu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena yang benar-benar bersaudara itu cuma orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah, ya. Yang benar-benar bersaudara itu cuma orang beriman. Yang saling menasihatkan walaupun pahit itu cuma orang beriman, ya. Lepas dari itu enggak. Nah, kembali ke sini. Nah, ini penting nih Bang Dik. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Apakah engkau sadar makrifat itu, pengalaman batin itu, kasyaf itu adalah hadiah yang dia berikan atasmu. Ini masih pertanyaan, ya. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Sedangkan amalan menurut kamu, bukankah itu hadiahmu kepadanya? Benar ya? Ngerasa ngasih hadiah sholat kepada Allah, ya. Tapi kebanyakan kita seperti itu, ya. Kebanyakan kita beramal itu ingin mempersembahkannya kepada Allah. Allah butuh, Allah perlu sholat kita, Allah perlu sedekah kita, Allah perlu doa kita. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Nah, tadi terjemahan ala barunya apa? Mana yang lebih jos? Mana yang lebih keren? Yang engkau hadiahkan atau yang dia berikan? Itu salah satu terjemahan. Ada terjemahan lain Bang Dik. Manakah yang engkau hadiahkan kepadanya? Bukankah hadiahmu itu adalah pemberian darinya? Manakah engkau mempersembahkan sedekah untuk Allah? Bukankah sedekahmu dari rezeki yang Allah titipkan juga kepadamu? Itu maksudnya. Manakah sholat yang kau persembahkan kepada Allah? Itu engkau sholat la haula wala quwata illa billah. Ketika muazin menyerumu marilah sholat, engkau menjawab
tiada daya dan upaya untuk ruku dan sujud kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang belum sampai di makom ini, jihadnya palsu. Kalau dia jihad, dia palsu. Karena nanti dia syirik khafi, nanti dia riya. Karena sholatnya sendiri, dia tidak merasa dia digerakkan, dihadiahkan oleh Allah SWT. Ya. Maka baru donasi dikit, udah ngerasa keren, udah ngerasa jadi pejuang. Baru nge-share postingan dikit, udah ngerasa jadi pejuang. Bukan itu pejuang. Pejuang itu bukan karena ingin disebut pejuang oleh orang lain, tapi pejuang itu yang ingin dipandang berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syazili berkali-kali saya sampaikannya, beliau menegur muridnya, janganlah engkau berkalam supaya orang mempercayaimu, membenarkanmu, tapi berkalamlah supaya Allah meridaimu. Gimana Bang Dik? Jadi klarifikasi tujuannya apa? Supaya orang percaya sama kita, supaya orang ridho sama kita. Orang yang enggak ridho sama kita enggak akan ridho sama sekali. Karena ridho nas ghayatul la tudrak. Ridho orang itu enggak mungkin didapat semua. Yang ridho ya ridho, yang mau paham ya paham, yang enggak mau paham ya enggak bakal paham. Orang dari dulu emang nggak seneng, ya sekarang cari cara supaya menunjukin dia nggak seneng, gitu Bang Dik. Ya, ya. Jadi kalau ditanya, manakah hadiahmu kepada Allah? Mana yang kau beri hadiah kepada Allah? Apa hadiahmu itu sebenarnya adalah hadiah dari Allah juga. Hadiah sholatmu itu engkau persembahkan kepada Allah, atau sholatmu itu sebenarnya adalah hadiah Allah untukmu. Tadi sholawat ya, itu lidahnya siapa yang buat? Suara bagusnya siapa yang buat? Jadi kalau bisa sholawat, banyak orang punya pita suara nggak sholawat, itu nggak? Antum punya pita suara dan sholawat, Masya Allah, Alhamdulillah. Pantaskah kita semua minta upah dari sesuatu yang dia berikan? Bang Dik minjemin saya mobil, saya pakai. Setelah 2 hari saya bilang, Bang Dik saya sudah pakai 2 hari, mana upahnya? Itu orang tahu diri atau orang nggak tahu diri? Tubuh ini Allah pinjamkan atau Bang Dik yang buat? Lalu ketika tubuh ini dipakai ibadah, dipakai sholawat, dipakai baca Quran, pantas nggak orang yang kenal dirinya dan kenal Robnya, Allahnya, lalu minta pahala dari semua itu? Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang kalau sudah sadar dirinya siapa, dia 1 detik pun tidak sempat minta ganjaran pahala. Yang dia minta hanya, ya Allah ridhoi kami, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Lalu pantaskah sholawat kita baca 1000 terus kita bilang saya pengen dunia ya Allah? Pantaskah orang yang kenal Allah, amal akhirat dia untuk mengamankan dunianya? Ini lagi zaman politik. Orang ingin mengamankan dunianya, lalu datang ke kiai-kiai wali-wali Allah. Bener? Ya. Kira-kira orang begitu kenal Allah nggak? Kenal diri nggak? Kalau bahasa jahatnya apa? Nggak tahu diri. Tapi namanya kiai, siapa yang datang falyukrim dhaifahu. Hormati tamunya, dihormati tamunya. Ya. Tetap dihormati kalau sama guru mah. Ya. Sudah banyak spanduk ya, spanduk mohon doa, restu ya, kita mah doa, kita doakan, kita restui ya. Soalnya kalau nggak ada yang nyalek, siapa yang ngurus negeri ini? Ya, nanti kejadian seperti di Sudan, pecah negaranya jadi 2. Karena ada fatwa dari sebagian ustadz, tidak boleh nyalek, tidak boleh nyoblos, golput
Apa yang terjadi? Negaranya amburadul sekarang. Ya. Itu sampai hari ini mereka konflik Bang Dik, tapi mana yang beritain sekarang? Gak ada. Konflik, dan itu orang kelaparan setiap hari-hari ini di mana-mana. Jadi beberapa negara hari ini mengalami musibah besar. Musibah besar. Kita bisa ngaji begini itu nikmat sekali. Ya. Kita ngaji begini nikmat sekali. Ya. Maka kita doakan mereka yang sedang berjuang di Palestina, di Sudan, dimanapun. Ya. Semoga Allah islah kalbunya. Allah kuatkan perjuangannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mau nanya dulu. Tadi yang di awal Bu ya, kalau kita mendapatkan pengalaman marifat, sebaiknya diam atau kita bicara kepada guru kita nggak tahu apa yang terjadi kan Bu ya. Apa dari dua rahasia ini Bu ya? Dalam kitab-kitab tasawuf seperti Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, dan juga Syekh Ahmad Al-Muskhonawi, Jamil Usul Aulia, kalau kita punya pengalaman, ceritakan kepada guru. Guru kita, mursyid kita. Bukan guru orang lain. Nanti antum disebut halu. Kamu murid siapa nih? Ya? Murid Ar-Razi. Oh halu itu ya. Emang dia udah gak senang mantorikot kita, mau gimana lagi? Ceritakan ke guru. Ya. Ada yang boleh diceritakan, ada yang tidak boleh diceritakan. Yang boleh diceritakan sampaikan. Ya, yang nggak boleh diceritakan nggak usah. Nah, nikmat itu kan ada zahir, ada batin. Nikmat zahir, makan, minum, duit, rumah, pakaian, pasangan, anak, pekerjaan, itu nikmat zahir. Nikmat batin salah satunya Allah memberikan ma'rifat, pengalaman batin. Itu nikmat, dan ada perintahnya. Perintahnya coba lihat akhir surat Ad-Duha apa Bang Dik? Ujungnya apa Bang Irwan? Itu dia, mumpung ya sekalian takrir kan, ngulang hafalan. Wa amma bukan fahadisnya dulu, tapi nikmati rabbika-nya yang dimunculkan. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, jadi yang muncul Allahnya dulu. Fahadis, bolehlah engkau bercerita sebagai tanda syukur kepada Allah. Bukan ceritanya yang dikedepankan. Kalau ceritanya nanti aku keren, makomku tinggi. Tapi kalau yang dikedepankan nikmati rabbika, engkau tidak sampai ke makom itu kecuali Allah yang memberimu nikmat. Maka orang yang tidak merasakan itu enggak kecewa-kecewa amat Bang Dik. Ini lagi itikaf suluk khalwat 10 hari, ada yang keceplosan cerita tapi tidak membawakan nama Allah. Temannya yang belum merasakan sedih, saya sudah zikir 5 hari tapi belum merasakan apa-apa. Ya, ada yang sedih begitu ya. Itu dari Brunei juga tuh. Allah kalau ingin mengenalkan dirinya dengan yang zahir, ismi zahir, maka kita dapat melihat rahasia-rahasia di alam zahir. Allah kalau ingin mengenalkan dirinya dengan nama Razzaq, maka apapun usaha Bang Dik Allah lancarkan. Berarti Allah sedang ingin mengenalkan diri dengan nama Ar-Razzaq. Ya. Allah jika ingin mengenalkan dirinya dengan nama Ar-Rafi', maka orangnya diangkat derajatnya, baik zahir ataupun batin. Allah jika ingin mengenalkan dirinya melalui hal-hal yang positif, ilmu, pengetahuan, ma'rifat, maka Allah mengenalkan dirinya dengan nama An-Nur. Al-ilmu nur, kata gurunya Imam Syafi'i. Ilmu itu cahaya, maka ilmu itu tidak hanya yang tertulis di sini. Man amila bima alima 'allamallahu ilman ma la ya'lam. Ya. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan ajarkan dia ilmu yang dia tidak tahu.
Sudah begitu belum? Mengamalkan ilmu yang diberitahu oleh guru, diajarkan oleh guru, pasti dia diberikan ilmu yang gurunya nggak kasih tahu, tapi gurunya tahu. Tidak semua ilmu yang guru tahu mesti diberitahu kepada murid. Biarkan dia menempuh jalannya sendiri. Ya. Biar dia tahu malam yaduk lam ya'rif. Yang tidak merasakan, tidak mengerti. Itu ya. Kata orang ngaji hikam ini berat Bang Dik. Ya, saya ulangi, bukan hikam yang berat. Pikiranmu yang belum sampai. Ya. Mohon maaf ya. Jangan kemudian menolak untuk ngaji hikam, merendahkan orang ngaji hikam dengan ini sulit ngapain ngaji hikam. Enggak, jangan begitu. Kalau emang ente nggak mengerti, carilah pengertiannya kepada orang mengerti. Ada yang ngejaknya begini, masa anak muda ngajar hikam? Yang belajar tua-tua. Nggak usah nunjuk sini. Oh no. Loh apa urusannya umur? Ya? Imam Syafi'i berfatwa umurnya belum mabaligh, sudah mufti. Imam Syafi'i mufti, umurnya masih 12 tahun Bang Dik. Antum percaya nggak? Antum percaya? Umur berapa nih? Saya umur 56 belajar sama yang 36. 37 Bang Dik. Oh, udah 37 ya? Udah naik, dia memorinya masih tahun lalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah kalau cinta seseorang diuji, ditanggalkan kemewahannya sesaat. Dicek di dalam kolbunya apa, atau sebaliknya diberikan dia fasilitas sebanyaknya, kolbunya apa. Semoga Bang Dik maunya yang seneng-seneng dong ya, tapi kayaknya sudah ngelewatin yang susah-susahnya juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang paling berat diuji siapa? Rasulullah. Iya. Tapi Rasulullah merasa diuji nggak? Enggak. Ya, kenapa? Karena dia kan kekasihnya. Ya, karena cinta. Cinta. Bang Dik menafkahi anak istri. Beban loh ya, benar nggak? Beban dia 2 kali lipat dari kita. Ya Allah. Tapi dia nggak merasa terbebani. Kenapa? Dia cinta. Dia cinta. Coba nafkahin tetangga mau nggak? Lah nggak mau, nggak cinta. Akad dulu katanya. Mancing-mancing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang takut mengikuti Nabi, takut diuji karena nggak cinta. Jadi ada seorang dosen, profesor, ngomong ke saya gini, gak usah baca-bacain hadis itu. Asyadun nas bala'an al-anbiya, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Atau di riwayat kedua, summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat diuji Nabi, lalu orang yang mengikuti Nabi. Oh kalau gitu gak usah ikutin Nabi, biar gak diuji. Kata si profesor, kamu kalau bacakan hadis ini orang gak mau masuk Islam. Oh berarti dia gak ngerti. Profesor padahal. Kuliahnya di Timur Tengah juga. Udah lama jadi profesor. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika cinta seorang maka Allah uji dengan bala, bencana dan segala macamnya. Kalau begini orang kabur dari Islam. Oh berarti dia nggak paham. Dia nggak paham bab cinta. Dia cuma paham bab beramal dikasih pahala. Gitu doang. Kalau orang paham bab cinta, gak usah bab cinta Bang Dik. Saya sering nanyain Bang Dik, mungkin lupa. Kalau Bang Dik sekolah, mau naik kelas ujian dulu nggak? Ya. Kalau namanya nggak muncul di daftar ujian gimana? Berarti nggak lulus. Bukan, belum ujian. Orang besok ujian, nama Bang Dik nggak ada, bangkunya nggak ada nomornya. Wah, di ujung itu. Ujung gimana?
Ya artinya nggak terpilih lah, bukan orang yang terpilih lah gitu, untuk diuji. Sedih atau Sedih. nuntut gak untuk diuji? Duh, gimana ya? Bang Dik mau naik kelas. Oh, kalau mau guru saya nuntut. Ya, kok namaku gak masuk daftar yang diuji? Iya. Bisa gak begitu sama Allah? Ya Allah, kok aku gak diuji hari ini? Gitu. Ya Allah. Bisa gak begitu? Ya Allah, kenapa aku tidak diuji hari ini? Gak berani karena belum kenal Allah. Kalau kenal Allah, kenal diri, justru minta diuji lagi. Karena itulah bentuk cintanya kepada Allah. Dicubit-cubit sama istri mau gak? Lo mau? Kalau istri udah gak nyubit, berarti ada sesuatu. Gak mau. Mau diuji oleh pasangan bumi, tapi tidak mau diuji dengan pasangan surgawi. Ya. Berat tuh pakai otak, nggak pakai hati dong, pakai hati. Jangan membaca ayat itu turun sebelum otak ini ada. 1400 tahun yang lalu otak antum sudah ada belum? Mohon maaf nih bahasanya kasar dikit. Ya, sudah ada belum otaknya? Ayat ini udah turun. Berarti ayat-ayat tentang tadi hadis-hadis Nabi, kalam-kalam ini sudah ada sebelum otak kita. Maka cara memahaminya tidak dengan otak. Saya mau tanya, ruhnya waktu ini ada, sudah ada belum? Sudah ada. Maka cara baca teks-teks rohani, ayat Allah, kalam-kalam Nabi pakai apa? Pakai rohani. Karena dia yang bisa memahaminya. Otak ini nggak sanggup. Jadi nggak berani karena pakai, ya. Tapi kalau pakai rohani, orang sanggup, insya Allah.